kenapa kita bergabung di perusahaan ini karena kita pengen hidup yang lebih baik, betul ya? Karena selama ini mungkin kita kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan, gitu ya. Sampai saat ini banyak yang sama seperti ini, betul ya? Sama seperti saya pun sama, gitu ya. Sama seperti saya, karena kenapa saya bergabung di perusahaan ini karena saya pengen penghasilan saya lebih besar daripada kebutuhan. Karena saya lihat di perusahaan ini penghasilannya besar, gitu kan, bagi-bagi hasilnya besar. Bahkan diburuk-burukin pun, bahkan diburuk-burukin pun masih dapat hasil, masih dapat cuan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah membuat saya kenapa saya bisa memaksimalkan gitu ya. Pengen memaksimalkan perusahaan ini agar bisa memaksimalkan penghasilan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini alur dari support system Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya nanti pahami alur support system ini sebelum nanti Bapak Ibu pengen closing maksimal. Gitu ya. Karena kalau sampai kita mau memaksimalkan closingan, kita harus paham support system dari tim kita seperti apa. Jadi nanti ada yang diunggulkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu paham alurnya, maka nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan edifikasi support systemnya gitu ya. Edifikasi apa? Menceritakan bahwa enaknya kita bergabung di perusahaan ini itu ada support sistemnya. Maksudnya apa? Nanti dibantu sama mentor. Kita tinggal ngarahkan calon mitranya ke grup edukasi atau grup WA seminar kayak gitu. Jadi tinggal menyampaikan bahwa kita nggak perlu capek-capek presentasi karena ada mentor yang bantu presentasi kayak gitu. Nah, itulah pentingnya untuk Bapak Ibu paham tentang alur support system. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu semuanya yang sudah siapkan untuk materinya, yang sudah siapkan untuk bukunya, untuk catatannya boleh ya komen ya. Ya sudah siapkan untuk buku catatan komen ya. Nanti saya mulai untuk Bapak Ibu semuanya segera dicatat. Karena emang untuk kita bisa memaksimalkan belajar adalah dengan kita mencatat apa yang belum kita pahamin. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya nih. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya ikut materi Zoom kemanapun, kapanpun Bapak Ibu pas lagi belajar tapi Bapak Ibu belum siapkan catatannya. Jadi hal dasar untuk kita belajar adalah kita mensiapkan diri untuk kita belajar. Salah satunya adalah kita Zoom dengan keadaan kita duduk santai ya, duduk dan juga siapkan bukunya juga gitu ya. Screenshot bisa, screenshot nanti bisa dicatat lagi. Pasti karena kenapa kita arahkan untuk mencatat di buku? Karena dengan Bapak Ibu mencatat di buku itu memudahkan Bapak Ibu gampang untuk menghafal atau gampang untuk mencatat materi-materinya. Karena dengan mencatat itu langsung otomatis kita terekam di otak kecil kita Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya, caranya kita menciptakan omset atau menciptakan cuan Bapak Ibu menghasilkan duit. Bapak Ibu cukup memaksimalkan database gitu ya. Memaksimalkan database itu seperti apa? Nanti ada tabel untuk database itu sendiri agar nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan ini untuk database ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu setelah nanti punya database, Bapak Ibu nanti dimaksimalkan ke grup WA seminar. Nah, grup WA seminar itu mana Mas? Grup WA seminar itu yang edukasi satu, edukasi dua, edukasi tiga. Nah, Bapak Ibu dari mana grupnya? Mungkin ada yang sudah masuk ke grup satu atau grup dua atau grup tiga, maka Bapak Ibu setiap tim itu beda-beda. Nah, edukasi satu itu masuknya tim kiri saya, edukasi dua tim kanan saya, dan edukasi tiga itu tim umum untuk bersukma gitu ya. Jadi tim umum bersukma itu grup edukasi tiga. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah pada masuk belum ke grup seminar WA? Coba sebelum saya lanjut dulu. Sebelum saya lanjut untuk Bapak Ibu semuanya masuk ke grup edukasi bisnis bersama komunitas SSB Team atau grup seminar WA. Yang belum masuk ke grup edukasi siapa? Gitu ya. Kalau sama edukasi satu itu berarti grup kiri saya, edukasi dua grup kanan saya, edukasi tiga itu berarti grup bersukma umum atau grupnya undernya Kang Jajang, undernya Om Ade, gitu ya. Jadi di grup bersukma umum yang nggak masuk di grup satu dua biasanya masuk di grup tiga, gitu ya. Coba yang belum masuk ke grup edukasi siapa aja komen? Yang belum masuk edukasi sebelum saya lanjut untuk alurnya Bapak Ibu. Nah, itu ada Bu Parsini. Belum masuk katanya ke grup edukasi. Nah, Bu Parsini nanti bisa komunikasi sama mentornya untuk bisa diarahkan atau masuk ke grup edukasi bisnis syariah. Karena itu nanti masuk ke grup seminar ya. Seminarnya kita setiap hari pada maghrib sampai jam 21.30 gitu ya.
Saya sudah masuk edukasi 3, alhamdulillah ya, ya sudah masuk ya. Nah, yang belum masuk siapa lagi selain Bu Parsini? Nah, itu mentornya Bapak Ibu semuanya bisa komunikasi ya dengan Bu Parsini. Itu belum masuk katanya ke grup edukasi. Nah, terus yang lain ada Bapak Ibu, kalau sudah semuanya berarti saya lanjut untuk ke alurnya Bapak Ibu. Nah, alur pertama untuk kita bisa dapat cuan, dapat closingannya Bapak Ibu. Pak Amrizal masuknya salah satu Pak Amrizal. Jadi gak satu dua tiga. Jadi misalnya Pak Amrizal kan di tim kanan saya berarti masuknya cukup edukasi 2. Gitu ya Pak Amrizal ya gitu. Jadi nanti bisa komunikasi ke Mas Cecep boleh itu. Atau Mbak Ngasihati untuk masuk ke grup edukasi 2. Begitu ya. Jadi itu untuk edukasi 1 berarti tim kiri saya, edukasi 2 itu tim kanan saya, edukasi 3 itu untuk umum gitu ya. Jadi nggak masuk ke tiga-tiganya, cuma satu grup edukasi aja gitu ya. Jadi ketiga grup. Jadi saya setiap hari saya selalu edukasi di 3 grup itu setiap malam. Karena setiap malam Bapak Ibu semuanya banyak yang masukkan calon mitranya, calon mitra atau camit ke grup edukasi. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi yang nah, betul Pak Amrizal masuknya edukasi 2 gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang belum masuk nanti silakan segera hubungi mentornya agar segera masuk ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berarti kalau sampai Bapak Ibu sudah masuk ke grup edukasi, nah Bapak Ibu tinggal nanti maksimalkan database atau daftar calon mitranya. Gitu ya, daftar calon mitra. Nah, daftar calon mitra itu tinggal nanti Bapak Ibu belajar bagaimana caranya nanti memasukkan calon mitranya Bapak Ibu masuk ke seminar WA Group. Nah, belajar bagaimana, gitu ya. Tuh, jadi Bapak Ibu tinggal memaksimalkan bagaimana edukasi bisnis syariah. Jadi tinggal ngundang aja Bapak Ibu, tinggal ngundang ke grup edukasi bisnis syariah. Nah, caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu komunikasi ke mentornya untuk cara bagaimana kita memaksimalkan calon mitra kita ke grup edukasi bisnis syariah atau ke grup BA seminar Bapak Ibu gitu ya. Jadi agar bisa memaksimalkan calon mitranya Bapak Ibu nggak perlu dipresentasi. Banyak di antara kita gagal closing. Gagal closing itu bukan karena emang Bapak Ibu nggak bisa presentasi gitu, tapi presentasinya biasanya nggak sampai selesai. Biasanya kita presentasinya nggak sampai selesai Bapak Ibu. Jadinya apa? Bapak Ibu nggak bisa memaksimalkan database-nya untuk sampai closing. Tuh makanya kalau sama Bapak Ibu pengen bisa memaksimalkan closingan, itu tinggal memaksimalkan support system yang ada Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu presentasi, yang bantu presentasi adalah mentor kita. Gitu ya, yang bantu presentasi adalah mentor kita. Nanti salah satunya saya yang ngisi presentasinya gitu Bapak Ibu ya, yang di grup edukasi bisnis bersama komunitas SSB Team. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal belajar bagaimana caranya memasukkan calon mitranya ke grup edukasi bisnis. Nah, Bapak Ibu yang belum bisa memasukkan calon mitranya ke grup seminar WA grup siapa coba komen ya. Nah, coba nanti Bapak Ibu bisa komen ya. Untuk caranya, nanti Bapak Ibu bisa komen ke grup ya. Nanti biar nanti mentor-mentornya Bapak Ibu bisa nyimak tuh siapa aja mitra-mitranya yang belum bisa masuk ke grup, memasukkan calon mitranya ke grup edukasi bisnis bersama komunitas SB Team. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa masukin calon mitranya gitu kan, sudah bisa memasukkan calon mitranya ke grup edukasi bisnis syariah, apa bisnis bersama komunitas SSB Team, maka misalnya dari pagi sampai sore gitu Bapak Ibu. Nah, waktu untuk memasukkan calon mitra ke grup edukasi bisnis bersama komunitas SSB Team, waktunya Bapak Ibu catat ya, waktunya hanya di jam 8 pagi sampai jam 6 sore atau jam 18.30. Jadi jam 8 pagi sampai jam 18.30. Jangan sampai Bapak Ibu memasukkan camit itu ke grup edukasi itu di atas jam 18.30. Karena kalau saya memasukkan misal Bapak Ibu memasukkan calon mitranya di jam 19.30. Gitu kan. Memasukkan calon mitranya di jam 19.30 maka telat. Telat untuk memasukkan calon mitranya ke grup. Jadi tidak dapat edukasi awal.
Karena yang paling penting adalah edukasi awal di jam 18.30. Karena ada dua video penting untuk kita bisa membuka pola pikir calon mitra kita. Itu yang paling penting adalah di awal. Karena dua video itu paling penting untuk kita membuka pola pikir mereka agar mereka segera bergabung dengan perusahaan kita. Karena yang paling penting adalah di jam 18.30 sampai jam 19.30. 1 jam itu di pada maghrib jam 18.30 itu yang penting karena ada dua video untuk memaksimalkan mereka paham kenapa kita harus bergabung di perusahaan ini. Begitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya sudah dicatat ya jadwal untuk memasukkan calon mitra kita di grup edukasi bisnis atau seminar WA Group. Jadwalnya jam berapa tadi? Coba komen ya. Sebelum saya lanjut, jadi jadwal untuk kita memasukkan calon mitra kita ke seminar WA Group itu jam 8 pagi sampai jam 18.30. Catat ya Bapak Ibu ya. Jam 8 pagi sampai jam 18.30 dicatat untuk memasukkan calon mitranya. Nah, nanti untuk mengeluarkan jam berapa Mas? Jam 8 pagi. Jadi beres dari grup seminar WA Group, itu kita pindahkan calon mitra kita pindahkan grup calon mitra kita ke grup Polapan atau grup antrian calon mitra. Itu kan ada dua grup ya, antrian calon mitra 1 atau antrian calon mitra 2 bebas. Bapak Ibu mau dimasukkan kemanapun bisa aja gitu ya. Jadi dua grupnya bisa jalan keduanya. Nah, maksudnya apa? Setelah nanti Bapak Ibu memasukkan misalnya hari ini, tadi pagi nih, tadi siang, tadi sore gitu kan Bapak Ibu sudah memasukkan ke grup seminar WA. Maka besok siang Bapak Ibu pindahkan, keluarkan dari grup edukasi, kita keluarkan calon mitra kita dari grup edukasi, nanti masukkan ke grup antrian, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi calon mitra cuma di satu grup. Calon mitra cuma di satu grup. Jadi Bapak Ibu yang dipelajarin adalah apa? Nggak perlu pelajari presentasinya dulu untuk mitra baru. Yang dipelajarin adalah bagaimana caranya masukkan calon mitra kita ke grup WA Seminar Group yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengeluarkan calon mitra kita dari grup seminar WA agar bisa dipindahkan ke grup 8 atau ke grup antrian calon mitra. Nah, itu yang dipelajarin di awal-awal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belajarnya bagaimana caranya mengundang ke grup WA seminar, bagaimana caranya untuk memasukkan ke grup WA seminar gitu kan. Kalau misalnya calon mitra kita sudah mau nih, mau Mas bagaimana sih sebenarnya bisnisnya? Tinggal Bapak Ibu belajar bagaimana caranya untuk memasukkan calon mitra ke grup. Gitu ya. Jadi belajar bertahap. Belajar bertahap yaitu pertama kita memaksimalkan database atau daftar calon mitra. Setelah itu belajar yang kedua, gitu kan. Belajar yang kedua adalah caranya mengundang atau ngajak calon mitranya ke grup seminar WA. Kalau sama calon mitranya mau, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu belajar bagaimana caranya memasukkan calon mitra ke grup WA seminar. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu belajar bagaimana caranya mengeluarkan calon mitra dari grup edukasi atau seminar WA. Jadi setelah malam ini dipresentasi, besoknya dipindahin atau dikeluarkan dari grup edukasi atau seminar WA. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi polanya kayak gitu. Jadi besoknya dipindahkan untuk pindahkan ke grup antrian calon mitra di grup 8. Jadi calon mitra cuma satu kali aja Bapak Ibu, satu grup aja. Gitu ya. Jadi calon mitra cuma satu grup. Sampai sini Bapak Ibu semuanya paham ya polanya di awal. Sampai di sini calon mitra cuma satu grup. Jadi kalau sama yang pertama grup seminar WA satu malam, besoknya kita pindahkan. Keluarkan dari grup seminar WA, pindahkan ke grup 8. Jadi calon mitra cuma satu grup. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi cuma satu grup. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah paham untuk alurnya? Jadi pastikan masukin calon mitranya jangan lebih dari 18.30. Kalau Mas saya dapat calon mitra lagi malam bagaimana Mas? Masukkan besok paginya lagi. Jadi pahamkan aja Mas, mohon maaf ya edukasi ini sudah mulai. Saya masukkan ke grupnya besok malam gak apa-apa, besok pagi gak apa-apa ya gitu. Karena kalau saya masukkan sekarang, Masnya nanti nggak bisa nyimak dari awal. Jadi nanti nggak bisa paham semuanya. Kenapa saya arahkan ke grup ya seminar? Karena yang pengen paham banyak. Jadi sekalian bareng-bareng setiap malam. Jadi besok pagi saya masukkan ke grup edukasi, gitu kan, edukasi bisnis agar nanti Mas bisa paham, bisa ngikutin pahamnya pada maghrib. Nanti pastikan besok malam Masnya bisa simak pada maghrib sampai selesai gitu. Jadi Bapak Ibu jangan dipaksakan masuk malamnya gitu ya. Jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan itu tidak bisa dapat materi di awal maka nggak maksimal Bapak Ibu, gitu ya.
Jadi nggak maksimal pemahamannya. Karena mitra yang bergabung adalah mereka yang bisa memaksimalkan dari 18.30 sampai 21.30. Jadi itu kan ada bertahap ya. Setiap sesi itu ada bertahap. Nah, Bapak Ibu semuanya yang sudah masukkan ke grup edukasi, agar kita bisa memaksimalkan closing, setiap ada sesi bertahap itu, misal sesi tahap pertama ada 18.30 sampai 19.30. Itu ada break kan untuk sholat Isya. Jadi ada break, waktu break sholat Isya. Bapak Ibu japri calon mitranya. Pak, gimana Pak yang di grup edukasi sudah disimak atau belum? Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus dijapri calon mitranya setiap sesinya. Gitu ya. Misal kayak sesi yang kedua sekarang jam 19.30 sampai jam 20.00 itu break lagi sampai nanti jam 21.30 atau 21.00. Itu ada tiga kali sesi break. Setiap sesi break itu Bapak Ibu pastikan japri calon mitranya. Jadi kalaupun Bapak Ibu pengen memaksimalkan closing adalah kita memaksimalkan pastikan calon mitra kita paham atau memaksimalkan calon mitra kita nyimak materi yang ada di grup seminar WA Group. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi alurnya kayak gitu Bapak Ibu. Misalnya sesi pertama beres, Bapak Ibu japri calon mitranya, Pak gimana Pak, Bu gimana Bu, udah disimak belum yang di grup? Gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu japri seperti itu? Kalau Bapak Ibu nggak japri seperti itu, jadi kita nggak pas, kita nggak tahu calon mitra kita sudah nyimak atau belum di grupnya gitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang sudah melakukan itu siapa aja? Coba komen ya. Yang sudah memaksimalkan itu siapa aja? Coba komen. Yang belum, berarti belum. Berarti biasanya banyak yang belum. Saya sudah Pak. Ah, saya Burina siap. Jadi yang bisa memaksimalkan itu enak. Karena apa? Kita bisa memastikan calon mitranya kita, gitu kan? Memastikan bahwa mereka sudah masuk dan sudah nyimak materinya gitu ya. Karena kalau sama kita nyampaikan setiap hari, Pak, nanti mulai jam 18.30 ya, jangan lupa nanti mulai jam 18.30. Jadi selalu kita harus memastikan kalau Bapak Ibu pengen closing, Bapak Ibu harus memastikan calon mitra kita sudah nyimak yang ada di grup. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, belum Gus. Nah, nanti bisa dipastikan untuk Bapak Ibu bisa pastikan calon mitranya nyimak ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jika nanti setelah setelah nanti dari grup 8 ternyata dia bergabung satu paket Bapak Ibu nanti bisa masukkan ke grup gas atau Gemilang Academy SSB Team dan juga ke grup under masing-masing. Karena setiap leader itu punya grup masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada grup masing-masing. Jadi grup akademi, gitu kan, grup akademi atau grup support system dan juga grup under masing-masing. Karena kedepannya Bapak Ibu mulai bulan depan saya share link Zoom untuk materi support system ini, saya tidak akan share di grup under. Jadi yang saya share adalah di grup Gemilang aja, di grup gas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya nggak dapat informasi Zoom ya, karena Bapak Ibu nggak masuk ke grup gas atau grup support system. Jadi pastikan Bapak Ibu yang belum masuk ke grup support system gas, Bapak Ibu wajib masuk komunikasi ke mentornya agar masukin di grup itu. Karena kedepannya, mulai bulan depan kita tidak adakan link Zoom disebar ke grup under. Jadi kita hanya share-nya ke grup gas. Karena kita pengen memastikan semua mitra yang masuk ke grup gas itu semuanya dapat materi yang sama, materi atau ilmu yang sama. Karena nanti beres dari Zoom ini, insya Allah besok atau lusa saya akan ada materi nanti di grup gas. Gitu ya, materi bagaimana kita untuk meningkatkan teknik closing ini seperti apa. Gitu kan. Nah, nanti ada besok kita pahamkan di grup gas ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan dan juga sehat semuanya. Insya Allah besok ada materi di grup gas. Gitu ya. Insya Allah mulai besok semuanya mentor-mentor Bapak Ibu semuanya sudah mulai ada materi di grup itu. Jadi grup gas itu cuma satu arah untuk mentor-mentor Bapak Ibu semuanya bisa mengisi materinya. Gitu ya. Jadi pastikan mulai mulai saat ini sampai besok sampai akhir bulan Bapak Ibu bisa masukin karena nanti mulai bulan depan ini udah mulai rutin untuk Zoom hanya kita sampaikan di grup gas aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu ya, karena emang ini kita harus memaksimalkan untuk support system kita, untuk support system online kita Bapak Ibu. Nah, ya selanjutnya Bapak Ibu ke depannya, mulai bulan depan kita ada program Zoom khusus untuk bagaimana memaksimalkan program Mobilcast 3 bulan.
Nah, khususnya ini adalah mitra-mitra yang sudah punya mitra. Mitra yang pengen jadi leader Bapak Ibu. Mitra yang sudah punya mitra 5 kiri 5 kanan atau 10 mitra itu bisa ikut program ini. Gitu ya. Jadi ke depannya kita ada grup Zoom khusus program pembahasan bagaimana caranya fokus duplikasi. Bagaimana kita mencontohkan ke mitra, bagaimana kita teknis duplikasi dan lain-lain. Itu kita ada Zoom sendiri untuk bagaimana program Mobilcast 3 bulan. Gitu ya. Insya Allah kita mulai bulan depan. Asalkan Bapak Ibu semuanya per hari ini sampai besok sampai minggu depan itu Bapak Ibu bisa closing 5 kiri 5 paket kiri 5 paket kanan itu Bapak Ibu bisa masuk program ini. Gitu ya. Wajib untuk 5 paket kiri 5 paket kanan karena materinya adalah materi untuk mitra kita cetak jadi leader. Nah, kalau Bapak Ibu pengen jadi leader pastikan harus punya closingan 5 kiri 5 kanan. Gitu ya, pastikan ada 5 kiri makanan untuk Bapak Ibu bisa ikut program ini. Karena materinya adalah materi bagaimana member menjadi leader Bapak Ibu. Jadi materinya nggak sama. Materinya beda, member menjadi leader. Bagaimana caranya? Terus apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana jangan sampai materi-materi apapun, jangan sampai nanti dicondolkan ke mitra dan lain-lain. Itu banyak materi yang nanti kita bahas untuk di program 3 bulan mobil cash. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, yang nanti masih bertahan di grup gas dan juga grup under, Bapak Ibu pastikan segera closing agar nanti bisa masuk ke grup program mobil cash 3 bulan. Karena nanti kita pengen pembahasan mengenai percepatan dan nanti apa yang kita lakukan di grup under, apa yang kita lakukan nanti setiap grup edukasi, grup polapan, apa yang kita lakukan semuanya kita bahas di situ. Gitu ya. Jadi kita ada Zoom khusus sendiri untuk pembahasan mengenai program mobilitas 3 bulan. Dan juga ada grup sendiri untuk pembahasan itu. Nah, wajib untuk yang mentor menjadi leader. Yang pengen menjadi leader masuk ke situ. Syaratnya 5 kiri, 5 kanan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini alur dari sebuah sistem Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu paham? Coba komen ya Bapak Ibu ya. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Sebelum nanti saya bahas selanjutnya Bapak Ibu. Sebelum nanti Bapak Ibu semuanya memahamkan atau meyakinkan orang lain, Bapak Ibu semuanya harus paham dan yakin dulu. Gitu ya. Nah, harus paham alur support system dulu. Salah satunya ini. Ini harus paham tentang alur support system ini sebelum nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan. Nah, kalau Bapak Ibu paham tentang alur support system ini, Bapak Ibu paling enak nanti kalau sampai calon mitranya, nih Bapak Ibu biasanya calon mitra itu selalu bertanya begini, Mas, bagaimana cara kerjanya? Betul ya? Bagaimana cara kerjanya? Biasanya kita jawabnya gimana cara kerjanya? Bapak Ibu gabung dulu, Bapak Ibu setelah gabung nanti belajar. Kan biasanya begitu. Betul ya? Nah, kalau Bapak Ibu setelah paham pola alur support system ini, Bapak Ibu cara kerjanya, ini cara kerjanya. Nah, Bapak Ibu nanti sampaikan ke calon mitra cara kerjanya gampang, Bu. Cara kerjanya mudah, Pak, gitu kan. Karena apa? Bapak Ibu semuanya, misalnya Bapak, misalnya Mas Andi, cara cara kerjanya gampang Mas Andi, karena gampang dengan tim kita ada support system. Nah, itu yang diunjulkan Bapak Ibu, yang diunggulkan itu kalau Bapak Ibu paham alurnya. Nah, Bapak Ibu tinggal sampaikan cara kerjanya gampang Mas Andi. Kalau di tim kita enaknya apa? Dibantu sama mentor, kita sudah ada support system. Sebagaimana gini, Mas Andi ketemu saya dari mana? Dari Facebook kan. Nah, nanti Mas Andi setelah Mas Andi bergabung nanti diajarkan bagaimana caranya kita memaksimalkan Facebook itu sendiri. Gitu ya. Itu yang pertama kuncinya. Kunci untuk kita closing adalah kita memudahkan pola pikirnya, memudahkan mudah cara pola pikirnya calon mitra kita Bapak Ibu. Gitu ya. Coba cek Bapak Ibu suara saya aman atau tadi putus-putus. Oh siap aman ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau sampai Bapak Ibu memasukkan calon mitra ke grup edukasi atau grup WA seminar, gampangnya untuk nanti kalau dia nanyain, Mas, sebenarnya di timnya Mas Andi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gampang, kita sampaikan ke mereka. Nah, cara kerjanya kalau sampai misalnya Bapak Ibu dapat calon mitranya di luar dari sosial media atau kita relasi. Gitu ya. Misal ini yang pertama, kalau kita memaksimalkan database-nya, daftar calon mitranya dari relasi, Bapak Ibu sampaikan, enaknya di tim saya ada support sistemnya. Enaknya di tim saya ada support sistemnya, Mas. Misalnya, camitnya saya nih, Andi. Nah, di tim saya enaknya apa? Ada support system
Gitu kan, ada support system untuk nanti memudahkan mitra-mitra itu gak perlu presentasi. Sebagaimana saya nih, saya kira-kira di grup itu presentasi nggak? Enggak, mentor saya yang presentasi. Enaknya di support system kita cuma mengundang. Kita cuma mengundang orang yang pengen paham tentang bisnis ini ke grup seminar WA yang tadi kamu kamu masuk tuh. Itu grup WA seminar itu, grup WA seminar untuk memahamkan bisnis yang saya jalankan. Karena emang saya masih baru, saya masih belajar. Nah, enaknya support system ini nanti apa? Enaknya support system ini nanti dibantu sama mentor penjelasannya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi enaknya apa? Kamu nggak perlu presentasi gitu. Jadi kalau calon mitranya kita dari relasi kita atau sosial media kita balikan lagi. Misalnya kalau sama calon mitranya kita dari relasi, enaknya apa? Kamu kan punya teman, kamu punya relasi, pasti kan dia nanya, emang bisnisnya gimana? Nah, jawab aja karena emang saya masih belum paham, karena saya masih belajar, makanya yuk kita belajar bareng-bareng ke grup edukasi. Karena di grup edukasi itu ada mentor kita, mentor bisnis yang nanti mengasih informasi detailnya tentang bisnis yang saya jalankan. Gitu. Makanya arahkan ke grup edukasi. Jadi ajak gitu Bapak Ibu ya, kita ajak untuk masuk ke grup WA seminar. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya arahnya apa? Kalau sama calon mitra dari relasi tinggal arahkan ke grup. Ayo kita belajar bareng. Kalau sebenarnya ada calon mitra yang nanya memang bisnisnya gimana. Nah, di tim tim saya anaknya apa? Cara kerja di tim saya gampang. Cara kerjanya apa? Kalaupun ada yang pengen tahu tentang bisnis ini, tinggal masukin ke grup edukasi bisnis atau WA seminar group. Mau nggak saya masukin ke grup agar kamu paham detail bisnisnya? Karena ada mentor kita yang bisa presentasi. Karena apa? Mitra baru yang belum bisa presentasi diharamkan presentasi. Nah, itu sampaikan ke calon mitranya. Gitu ya. Diharamkan calon kita nih, saya mitra baru gitu kan, diharamkan untuk saya untuk presentasi ke orang lain karena saya belum bisa detailnya. Makanya saya arahkan, saya ajak kamu ke grup edukasi bisnis gitu kan. Saya arahkan ke grup ya seminar edukasi bisnis agar mentor saya yang menjelaskan detailnya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi arahannya ke situ. Itu ya, arahannya ke situ agar nanti mereka masuk. Oh, enak ya di tim kamu ada support sistemnya. Nah, arahnya ke situ endingnya. Endingnya apa? Enak ya di tim kamu gak perlu presentasi, saya pun udah mulai paham. Berarti nanti kalau sampai saya gabung, saya tinggal melakukan hal yang sama kan. Nah, endingnya ke situ Bapak Ibu. Jadi closingnya itu memaksimalkan support system. Sampai situ Bapak Ibu paham ya? Alurnya paham ya. Nanti kalau semisal teman-teman semuanya ada yang tanya gimana caranya sih seminarnya gimana. Jadi Bapak Ibu semuanya gak perlu presentasi detail. Banyak di antara kita susah closing itu karena apa? Kita sudah udah terlanjur untuk presentasi Bapak Ibu. Jadi ada yang udah terlanjur presentasi menyebutkan modal dan lain-lain. Endingnya apa? Nggak closing. Nah itu yang sangat disayangkan gitu ya. Makanya dengan diarahkan ke grup edukasi bisnis atau WA seminar group itu agar calon mitra kita itu mindset kecilnya gampangnya apa? Setelah saya gabung saya nggak perlu presentasi. Nah itu kuncinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya gabung saya nggak perlu presentasi. Karena banyak yang mau gabung di bisnis ini biasanya nanti ketakutan ketakutan yang pertama adalah Mas saya kan nggak bisa ngomong, Mas saya kan nggak bisa lancar presentasi, Mas saya kan nggak bisa memaksimalkan presentasi. Biasanya kayak gitu Bapak Ibu. Nah makanya dengan kita memaksimalkan support system maka Bapak Ibu memudahkan untuk closingannya ke depannya. Gitu. Itu yang pertama kalau sampai kita dapat support system dari apa Bapak Ibu? Support system dari tim kita online ya. Bapak Ibu paham ya sampai situ ya. Nah, misal kalau Bapak Ibu dapat calon mitra dari Facebook, sama halnya pun sama melakukan hal yang sama. Nah, kalau sampai kamu gabung dengan tim saya, enaknya apa? Tidak ada kebetulan Pak kita ketemu dari Facebook Bapak kebetulan kita ketemu dari Facebook dan Bapak ngasih kontak ke saya dan Bapak saya masukkan ke grup biaya seminar dan Bapak makin paham dari grup itu betul Pak ya tidak ada yang kebetulan Pak karena daun yang jatuh pun dari ranting itu tidak ada yang kebetulan semuanya kuasa Allah Pak gitu ya itu pembukaannya. Nah enaknya di tim saya Pak Bapak nggak perlu presentasi setelah bergabung sebagaimana saya nggak perlu presentasi Bapak saya arahkan ke grup edukasi Bapak saya arahkan ke WA seminar Bapak paham kan di situ? Tertarik gak dari perusahaannya? Menarik gak perusahaannya? Kan gitu. Kalau semuanya jawabannya menarik, nah enak Pak dengan tim kita, Bapak pun sama. Nanti setelah bergabung karena Bapak ketemu saya lewat Facebook, maka nanti saya ajarkan bagaimana memaksimalkan Facebook. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya kita ketemunya di mana, balikin lagi. Kalau ketemunya dari TikTok, ya kita balikin lagi. Kita ketemunya dari TikTok Pak.
Bapak datang sendiri tuh. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana membuat TikTok itu agar orang pada datang ke kita. Nanti kembalinya ke situ lagi Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kita kembalikan itu, kita yang pertama sampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan. Karena daun yang jatuh dari ranting pun itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tersurat semuanya. Jadi udah ada takdir kita ketemu Pak. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ketemunya dari Facebook, setelah Bapak bergabung, maka nanti kita ajarkan bagaimana Bapak memaksimalkan Facebook untuk ketemu relasi-relasi yang baru. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Agar nanti apa Bapak setelah main Facebook, nanti Bapak dapat relasi baru, Bapak tinggal arahkan lagi ke grup WA seminar. Seperti saya ngarahkan Bapak ke grup WA seminar, saya kan nggak perlu presentasi. Ada mentor saya yang bantu presentasi Pak. Karena apa? Kita sebagai mitra baru, saya sebagai mitra baru nggak boleh presentasi. Nggak boleh presentasi, yang bolehnya hanya mengundang ke grup WA seminar. Nah itulah support system kita Pak. Enaknya Bapak ikuti support system kita, itu memudahkan mitra baru, nggak perlu presentasi, nggak perlu paham presentasi, nggak perlu detail presentasi, Bapak bisa closing atau Bapak dapat cuan dari bisnis ini. Kira-kira enak nggak Pak dengan ikut support system tim kita Pak? Enak nggak dengan ikut tim kita Pak? Jadi yang diunggulkan adalah support system dan tim kita. Sampai situ Bapak Ibu paham ya? Harusnya kalau Bapak Ibu paham dengan konsep closingan ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harusnya lebih maksimal closingannya. Nah, coba sampai sini paham Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut untuk pembahasan bagaimana closingan atau kunciannya sebelum kita tutup mengenai obrolannya. Mengenai obrolan sebelum kita tutup nih, sebelum kita tutup tentang obrolan telepon atau apapun, kita sampaikan lagi Bapak Ibu. Nah, misalnya Pak, misalnya Mas Andi kalau sama Mas Andi di tim saya, enaknya kayak tadi, kita ada support sistemnya Mas Andi. Gitu ya, jadi gak perlu presentasi, Mas Andi tinggal masukkan ke grup ya seminar, kalau mitra Mas Andi relasinya dari online atau manapun, nanti tinggal masukkan, nanti dibantu sama mereka paham, mereka gabung, Mas Andi dapat bonus, enak gak? Enak banget kan, makanya enak. Nah yang pertama itu, yang kedua Mas Andi nanti ada Zoom untuk pendidikannya, Zoom trainingnya setiap 1 minggu sekali, setiap hari Rabu. Mas Andi ikut tuh pembelajarannya, gitu ya. Nanti ada grup pembelajaran setiap hari Rabu malam. Nah itu diarahkan disampaikan gitu ya untuk training mitranya. Dan juga nanti ada training juga. Insya Allah kita ada jadwal training juga untuk bagaimana memaksimalkan Facebook itu sendiri. Bagaimana training langsung praktek Bapak Ibu. Jadi nanti ada jadwal sendiri untuk training itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita sampaikan ke calon mitra kita, sampaikan juga, Pak, Mas Andi, kalau Mas Andi sudah paham atau Mas Andi belum paham, silakan tanyakan ke saya atau nanti tanyakan ke grup. Karena apa? Kalau Mas Andi menanyakan ke orang yang sudah sukses, maka kita bisa sukses Mas Andi. Gitu, itu sampaikan. Kalau Mas Andi pengen sukses, maka kita harus tanya ke orang yang sudah sukses Mas Andi, agar kita bisa ikut sukses. Jangan sampai kita tanyakan bisnis ini ke orang yang belum bergabung Mas Andi. Karena kalau mereka yang belum bergabung, maka impian Mas Andi yang udah kelihatan depan mata itu jadi buyar. Karena apa? Banyak orang-orang di luaran kita, banyak di luar kita, keluarga kita yang mereka belum paham. Akhirnya apa? Itu merenggut impian kita. Yang awal Mas Andi semangat untuk bergabung di bisnis ini, akhirnya Mas Andi gak jadi gabung. Karena apa? Nanti banyak bisikan-bisikan setan, bukan ke kita, tapi ke orang lain. Nah, itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan ke calon mitra saya. Agar apa? Kalau Mas Andi paham, Mas Andi yakin tinggal mulai gitu. Kalau belum paham, tanyakan ke saya atau mentor saya. Tanyakan ke grup aja, ke grup edukasi atau ke grup antrian Mas Andi. Karena dengan Mas Andi menanyakan ke grup edukasi, ke grup antrian, nanti ada mentor-mentor saya yang bisa bantu jawabnya. Kalau Mas Andi pengen sukses, maka tanyakan ke orang yang sukses. Kecuali kalau Mas Andi pengennya gagal, tanyakan ke orang yang belum bergabung, pasti gagal. Belum apa-apa udah gagal. Karena apa? Kita menanyakan ke orang yang belum bergabung. Sebagaimana begini Mas Andi, mohon maaf, kalau sampai kita pengen tahu caranya membuat bakso, maka tanyakan ke tukang bakso, jangan tanyakan ke tukang gorengan. Walaupun sama-sama tepung, tapi kan gak nyambung Mas Andi. Gitu Bapak Ibu, paham ya? Gitu ya, jadi paham sampai situ ya. Yang pertama tadi, yang kedua ini. Sampai situ Bapak Ibu paham yang kedua ini ya? Pemahaman untuk sebelum kita sampaikan yang penutupannya, yang kedua paham ya. Nah, yang selanjutnya yang kita pahamkan ke calon mitra kita. Nah, kalau saya Mas Andi, setelah saya paham,
ternyata di grup itu kan ada 5 solusi modal. Nah, saya maksimalkan 5 solusi modal itu, Mas Andi. Kalau saya sendiri, saya modal awalnya dari ini, dari ini, dari ini. Nah, itu Bapak Ibu sampein. Nah, di grup itu ada 5 solusi modal, Mas Andi tinggal pahami 5 solusi modal. Nah, kalau saya pribadi, saya mulai dari solusi ini, solusi ini, solusi ini. Jadi kita ceritakan, kita mau mulai dari mana. Itu ya. Nah, kenapa saya bergabung dari perusahaan ini? Setelah saya paham, Mas Andi, saya nggak bisa nyenyak tidur, Mas Andi, karena saya mikirin bagaimana modalnya. Makanya saya nggak nyenyak tidur saya karena impian saya kelihatan depan mata saya, Mas Andi. Bayangin kalau saya gabung di perusahaan ini, saya bayangin aja enak banget ya Allah. Setelah saya gabung ini ya Allah mudahkan saya untuk mencapai impian saya. Itu saya bayangin, Mas Andi, di depan mata saya seolah-olah udah kayak bentar lagi saya nyampe impian saya. Makanya saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur nyenyak. Saya dibayangin aja enak, Mas Andi, dengan saya mengeluarkan modal itu, saya bisa sukses. Masya Allah, keren Mas Andi. Saya bayanginnya ada enak, apalagi beneran. Karena yang saya pahamin satu, Mas Andi. Apa yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan. Karena apa yang kita pikirkan jadi doa. Makanya saya pikirkan yang positif. Dengan saya mengeluarkan modal, saya pikirkan saya mengeluarkan modal ini saya jadi sukses. Karena yang kalaupun saya sukses, yang bahagia bukan hanya saya tapi keluarga saya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi alurnya itu Bapak Ibu, alur yang pertama tadi memahamkan support system, cara kerja yang paling simpelnya. Yang kedua mengenai apa? Tidak ada yang kebetulan, gitu kan? Tidak ada yang kebetulan dan lain-lain tadi. Yang ketiga mengenai ini, bahwa kalau sampai kita paham dan yakin, kita nggak kalau kita paham dan yakin, apa kita nggak mungkin bisa tidur nyenyak, Mas Andi. Karena apa? Impian kita kelihatan dekat banget. Bayangin Mas Andi, bayangin kalau sampai kita mengeluarkan modal, kita mau mengeluarkan modal dan kita punya penghasilan, kira-kira kita bisa lunas utang lebih cepat gak? Lunas utang lebih cepat. Kita bisa umroh, bisa haji, kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil. Itu yang di bayangan saya, impian saya kelihatan deket banget setelah saya paham tentang bisnis ini. Kira-kira Bapak Ibu kalau sama saya presentasi kayak gitu, calon mitra kita ikut bayang nggak? Bayangin, Mas Andi punya nggak impian yang sama? Coba bayangin aja. Enak nggak Mas Andi? Bayangin, kita bayangin bareng-bareng. Kita bayangin aja enak Mas Andi. Apalagi kalau sampai kecapean. Apa yang kita pikirkan jadi doa, jadi kenyataan. Tinggal Mas Andi setelah bergabung mau nggak belajar. Gitu. Makanya kenapa saya bergabung setelah saya paham, setelah saya yakin saya nggak bisa nyenyak tidur. Makanya saya memaksimalkan 5 solusi modal itu, Mas Andi. Setelah Mas Andi paham, setelah Mas Andi yakin, Bismillah. Setelah Mas Andi paham, pas transfer Mas Andi, Bismillah ya Allah ini jadi wasilah untuk saya bisa mengangkat harkat martabat keluarga saya. Intinya ke situ arahnya. Karena Bapak Ibu semuanya sampaikan, karena Mas Andi gini Mas Andi, kalau Mas Andi misalnya, mohon maaf, kalau Mas Andi sukses bisa umroh, bisa haji, bisa membahagiakan orang tua, bisa membangun rumah, bisa bangun masjid, pondok pesantren dan lain-lain. Kira-kira yang paling gak seneng siapa Mas Andi? Setan Mas Andi yang paling gak seneng. Nah, setan itu muncul bukan untuk menghasut kita, tapi menghasut orang di sekitar kita, dan akhirnya orang sekitar kita membuat kita akhirnya ragu. Nah, jangan sampai seperti itu, Mas Andi. Kalau Mas Andi ragu, Mas Andi gak bisa paham, atau Mas Andi belum yakin, yang paham belum mana, tinggal tanyakan ke mentor saya yang sukses. Atau kalaupun mau telepon, telepon bareng sama mentor saya, ayo saya teleponkan. Kayak gitu. Kayak gitu Bapak Ibu ya, paham ya? Coba komen Bapak Ibu, paham belum untuk alurnya? Ada 3 alur tadi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum paham, tinggal nanti tonton lagi YouTube-nya. Ada 3 alur yang tadi untuk pemahaman support system tadi. Nah, sampai situ paham ya? Alhamdulillah paham kalau Bapak Ibu paham. Nih yang paham baru satu. Coba komen dulu yang lain. Yang di YouTube juga paham, boleh komen ya. Coba saya cek dulu sebelum saya jelaskan yang tahap keempat. Nah, ini paham untuk tahap ketiga, ini tahap ketiga. Jadi tinggal tahap keempat Bapak Ibu. Pemahaman ke calon mitra tahap keempatnya begini. Nah, pemahaman yang terakhir sebelum Bapak Ibu tutup teleponnya, pemahaman yang terakhir Bapak Ibu yang saya sampaikan ke calon mitra saya, yang selalu saya sampaikan adalah gini, Pak, sebelum saya tutup Pak, saya mohon maaf ya, saya mengingat lagi Bapak pertama kali WA ke saya semangat menceritakan ini, menceritakan itu Pak. Ya jadi pertanyaan gini Pak, kalaupun kita gak gabung di perusahaan ini Pak, kalau saya pribadi pun kalaupun saya gak bergabung di perusahaan ini Pak, yang jadi pertanyaan kalaupun saya meninggal bagaimana Pak? Itu yang saya jadi pikiran Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak,
Kalaupun saya tiba-tiba orang tua atau keluarga saya tiba-tiba sakit masuk rumah sakit dengan keadaan saya nggak punya tabungan, Pak. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bapak Ibu kebanyakan selama ini, Bapak Ibu selama ini apa? Mendikte mereka. Mendikte itu gini maksudnya. Bapak nih, Bapak kan udah kerja lama, masa iya Bapak masih belum punya modal? Itu mendikte loh. Itu nggak boleh. Ada nggak yang kayak gitu? Itu nggak boleh ya. Tapi beda lagi kayak kita menceritakan cerita kita, Pak, bayangin Pak gitu. Itu ya, itu nggak boleh ya. Mendikte itu nggak boleh. Bapak kan udah kerja lama, masa iya Bapak nggak punya modal? Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kata-kata itu nggak boleh karena kita digituin itu udah udah ngapain gabung sombong amat sih kayak gitu seolah-olah bisnis itu paling benar itu nggak boleh ya itu jadi saya kasih tahu lagi itu nggak boleh mendikte bahwa bisnis kita paling benar itu nggak boleh. Nah, tapi dengan bahasa yang lain itu sebenarnya intinya sama ibarat gini kayak tadi ya. Bapak kan udah kerja lama nih, Bapak udah 10 tahun kerja, masa iya gak punya modal sih Pak? Kebangetan banget. Masa iya mau kayak gitu terus? Nah itu kan kasar banget Pak. Bapak Ibu betul ya? Nah, saya pindahkan ke yang kedua Bapak Ibu. Nah, bayangin Pak, kenapa saya bergabung Pak? Karena saya bergabung, saya kerja hampir 10 tahun Pak. Tapi saya belum dapat apa. Bayangin Pak, kalau sebenarnya saya sudah 10 tahun, saya belum punya tabungan. Berarti ada yang salah dengan saya, ada yang salah dengan ekonomi saya Pak. Nah, yang kedua, kenapa saya bergabung Pak? Karena saya mikirnya gini, saya gak punya tabungan. Kalau sampai keluarga saya sakit bagaimana? Apa yang saya lakukan, Pak? Tetap saya pinjam ke orang lain. Saya pinjam ke orang lain untuk saya bisa memasukkan keluarga saya ke rumah sakit. Sebelum posisi itu, Pak, makanya saya pinjam duit dulu untuk bergabung perusahaan ini agar saya punya penghasilan. Paham sampai situ ya? Jadi kita menceritakan kitanya, bukan kita menceritakan dia atau kita mendikte dia, Bapak Ibu. Itu lebih enak, Bapak Ibu. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita menceritakan bagaimana cerita kita di awal. Kenapa kita gabung, kenapa kita memutuskan gabung gitu. Kalau anak muda pun sama. Saya gak punya modal. Cara kayak saya gabung gimana? Saya minjem ke orang tua, pinjem. Kita nggak minta. Kalau kita menceritakan ke calon mitra, saya pinjam ke orang tua saya agar saya bergabung di perusahaan ini. Saya belajar, saya praktek, saya punya penghasilan, saya kembalikan lagi penghasilan saya ke orang tua saya daripada saya nganggur. Nah, itu sampaikan kayak gitu Bapak Ibu. Anak mudanya harus sampaikan kayak gitu ya. Jadi kita sampaikan solusi modal kita dari orang tua. Setelah saya pinjam ke orang tua, saya punya bonus, saya balikan bonus-bonus saya ke orang tua saya agar saya nggak nganggur. Saya malu, saya udah dewasa saya nganggur. Bayangin, saya udah dewasa saya nganggur, malu saya gitu. Nah, itu ya. Anak-anak muda harusnya paham ya polanya. Sampai situ Bapak Ibu semuanya paham tentang polanya. Sebelum saya lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Alhamdulillah banyak materi yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Dan nanti Bapak Ibu semuanya yang belum paham tentang pola yang tadi, pola apanya tadi. Pola yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang tadi kan barusan yaitu yang keempat. Nah kalau Bapak Ibu belum paham silakan Bapak Ibu bisa tonton lagi di YouTube. Begitu Bapak Ibu ya. Ini memaksimalkan support system Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semuanya yang selanjutnya adalah sukses berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sampai sini Bapak Ibu semuanya ada yang belum paham atau mau ditanyakan boleh ya sebelum saya lanjut untuk penjelasannya. Silakan, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu bertanya, saya lanjut minum dulu. Silakan. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Siap praktekin pola yang tadi Bapak Ibu ya. Sambil saya minum dulu, silakan sesi tanya jawab 5 menit. Alhamdulillah Bapak Ibu paham ya. Ya, kita maksimalkan ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu malam ini saya pahamkan untuk mengenai marketing plan juga. Nah, Bapak Ibu yang di sini yang belum paham mengenai marketing plan gimana? Ada yang mau komen nggak? Marketing plan udah pada paham semuanya Bapak Ibu? Coba komen ya Bapak Ibu ya. Marketing plan yang belum paham bisa komen. Nah, untuk calon mitra yang minta modalin begini. Kalau ada calon mitra yang minta modalin begini. Ibarat begini. Kalau sama misal kita ngomong